Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Yanto sudah mau channel Yokoso. Belajar bahasa Jepang dan muter-muter. Mari kita belajar sama saya, Windy Tomoshimasu. Gimana bro? Windy desu ka? Semoga sehat selalu dan semangat belajar bahasa Jepangnya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang JLPT N3. Tapi jangan khawatir bro. Buat yang udah punya level tinggi maupun masih level dasar, silakan masuk ke channel ini sekarang juga, karena di sini ada banyak materi-materi lainnya, mau N5, N4, N3, N2, N1. Oke, Prof, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ciao! Saya mau menjelaskan beberapa kanji yang pernah keluar di JLPT N3 tahun-tahun lalu. Oh ya, ini poin terpenting kalau kita mau mengerjakan kanji ya. Dibiasakan itu kita membaca kalimat akhirnya gitu kan. Karena kan ada beberapa kanji yang dibaca barengan gitu kan, tapi artinya beda. Nah, di situ kita harus hati-hati karena bisa menyebabkan Lanjut aja ke nomor 1 ya. Nani toki wa kono uta o kikimasu. Itu artinya pada saat nani mendengarkan lagu ini. Menurut kalian itu jawabannya gimana? Nah, jadi jawabannya itu nomor 3 ya, kurushi. Kurushi itu artinya sedih sama kayak nomor 1, kanashi. Tapi itu kurushi itu artinya, sedihnya lebih mendalam lagi, lebih ke nyesek gitu ya. Kalau yang kanashi itu sedihnya biasa aja. Kalau nomor 2 itu kuyashi, itu artinya sesal. Nah, kalau yang keempat itu kan ada kibishi. Kibishi itu artinya kayak disiplin atau kejam gitu ya, lebih ketat gitu. Nah, kita tinggal nyesuaiin aja itu kanji apa yang dia minta. Kalau dia mintanya kurushi, ya kita jawab kurushi. Kalau misalnya yang di atas itu kanjinya kanashi, kita jawabnya kanashi gitu. Ya tergantung requestan soalnya ya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, Raigetsu Nihon ni Ini jawab. Raigetsu Nihon ni nani suru yote desu. Itu artinya bulan depan rencana nani ke Jepang. Ini aku mau jelasin yang gampang aja. Kanji yang pertama itu bisa dibaca deru atau shutsu. Nah, kalau kanji yang kedua itu dia bisa dibaca haru atau chou. Yo-nya itu kecil ya. Jadi kalau penggabungan dua kanji yang shutsu, su besarnya itu jadi kecil gitu kan. Jadi su kecil. Jadinya jawabannya kita tinggal cari aja dong, yang kecil yang mana. Berarti jawabannya nomor 4 ya. Sucho itu artinya perjalanan pergi. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Itu ada itotsudake nani aitemashita. Yang artinya cuman satu yang kosong gitu. Apanya yang kosong? Nah, dia requestnya ini kan kanji ini nih ya. Jadi ini itu kanjinya kanji seki. Jawabannya nomor 1. Seki itu artinya kursi. Nah, kalau yang kedua itu kagi. Kagi itu artinya kunci. Nggak cocok ya. Karena kalau untuk kunci itu pakainya kagio kakeru atau kagio kakate imas itu. Kalau untuk yang ketiga itu ana artinya lubang. Lubangnya kosong. Nggak mungkin kan? Nah, kalau yang keempat itu artinya futa. Futa itu tutup, misalnya ini. Tutup botol, futa. Ini futa ya. Tuh. Jadinya jawabannya ini seki. Dan kita lihat juga kata kerja yang di belakang yaitu aitemas atau aku. Ini memang udah satu paket gitu, seki ga aitemas. Tuh ya, itu satu paket. Ingat juga itu kata kerja yang di belakangnya. Nah, sekarang kita lanjut yang ke nomor 4 ya. Sonoki no nani wa raku ni mo naru so desu. Nah, ini jadi jawabannya nomor 1 ya. Kanji ini tuh dibaca ne gitu. Kalau yang kedua ini tuh dibaca ha atau itu artinya daun atau juga hapa gitu ya kata lainnya. Kalau yang ketiga ini dibaca kawa yang artinya kulit. Kalau yang keempat ini kanji mata ya, kanji mata me. Jadi jawabannya nomor 1. Kita lanjut yang ke nomor 5. Sumimasen ga nani ga atte kyou wa ikimasen. Itu yang artinya maaf sebelumnya gitu kan. Karena ada nani
hari ini nggak bisa gitu, nggak bisa pergi artinya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Mencetsu no kekka wa raishu inai ni nani-nani shimasu. Itu artinya hasil wawancara dalam 1 minggu ini, yang dimerahin itu artinya pemberitahuan ya, diberitahukan dalam 1 minggu ini. Nah, ini menurut kalian kanjinya dibaca apa, ayo? Nah, jadi ini jawabannya nomor 1 ya, dibaca suuchi. Suuchi. Tuh. Jadi kanji yang awalnya itu bisa dibaca suu, bisa dibaca toru, bisa dibaca tosu. Tuh ya, kita tinggal menyesuaikan kalimatnya aja. Kalau kanji yang keduanya itu dia dibaca siru, sirimas ya, itu yang artinya tahu gitu. Sama bisa dibaca ci. Kita lihat aja ini ya, nomor 1 suci, udah benar ya. Kalau yang nomor 2 tochi, itu salah, itu nggak ada, artinya juga nggak ada gitu. Kalau yang ketiga itu suushi, chigau ne. Sushi no kanji mo chigau ne. Sushi itu artinya sejarah ya. Kalau yang keempat itu tooshi, toshimu. Hanya jawabannya nomor 1. Kita lanjut ke nomor 7. Itu ano hito wa puro no sakka nani-nani desu. Nah, itu artinya orang itu nani-nani profesional sepak bola. Itu menurut kalian apa arti? Selanjutnya lanjut ke nomor 8. Ini soalnya ada si Aini derare nakata no wa nani-nani ga tari nakata karada. Nah, ini itu artinya nggak bisa mengikuti pertandingan karena tidak cukup nani-nani itu ya. Kanji awal ini dibaca jitsu dan yang kanji belakangnya itu dibaca ryoku. Bisa juga dibaca chikara kalau dia berdiri sendiri ya. Nah, kalau yang pertama ini salah karena apa? Karena kan dia shitsuryoku, sedangkan kanji awalnya itu dibaca jitsu. Kalau yang nomor 3, ini doryoku itu salah ya, kanjinya memang bener-bener beda. Jitsuryoku itu artinya usaha. Kalau yang keempat, toryoku itu lebih nggak masuk akal. Jadi ini jawabannya nomor 2, jitsuryoku. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Soalnya watashi wa karenara dekiru to shinjite imasu. Nah, tadi kan kita disuruh ngebaca kanji. Yang sekarang kita ini disuruh ngubah hiragana ke kanji. Jadi shinjite imasu itu berasal dari kata kerja shinjiru, yang artinya percaya. Kalau yang pertama itu salah ya, ini nggak ada ini kanjinya dibaca ini. Kalau yang kedua kita lewat dulu. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini kanji kokoro, kanji hati. Dia juga bisa dibaca shin apabila ada dua kanji ya, bersamaan kanjinya. Dan dia kan cuma sendirian nih, jadi itu nggak ada ya, nggak ada kata kerjanya. Kalau yang keempat, itu bisa dibaca shin juga. Bisa dibaca shin sama oya, tapi kalau diubah ke kata kerja dia nggak bisa. Dia menggunakan shin apabila ada dua kanji seperti ryoshin yang artinya orang tua ya. Jadi jawaban kanji untuk shinjiru yang artinya percaya itu jawabannya nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Ini soalnya konomise wa yoru osoku made hiraite iru node totemo benri da. Nah, yang artinya warung ini malam bukanya lama, totemo benri itu ya. Jadi dia membuka tokonya itu sampai larut malam juga masih buka gitu ya. Nah, langsung aja ke jawabannya. Kanji osoku itu nomor 3. Kenapa nggak nomor 1? Karena nomor 1 itu dibaca toku yang artinya jauh. Kalau nomor 2 itu nggak ada ya, nggak ada. Kalau yang nomor 4 itu fuku, dibaca fuku, tapi ku-nya itu nggak digunain, nggak ada ku hiragananya ya, dia satu kanji itu udah dibaca fuku.
Terus, nah yang tadi tuh jawabannya nomor 3 ya teman-teman. Nah gimana Prof? Udah 10 soal ini kita lewatin, apa kepala kalian masih bersemangat untuk lanjutin soal berikutnya atau udah pusing tapi harus tetap semangat? Ayo kita lanjut ke nomor 11. Konoko badewa purastik kuno yoki o seisan shitemasu. Yoki, ini kanji yoki ya. Kanji yoki itu ada di nomor 2. Kanji yo, isi, sama ki itu barang. Kalau yang pertama itu nggak ada ya, nggak ada kanji ini tuh nggak ada pergabungannya. Yang ketiga juga itu nggak ada pergabungan kanji ini. Yang keempat juga apalagi nggak ada. Ingat aja, kalau yoki ini cuman ini, nggak ada garis-garis depannya, sama pakai kanji yang ada petak-petak ya. Kalau aku sering ingatnya itu ya kanjinya mirip nata de coco gitu. Oke, kita lanjut aja untuk mempersingkat ke nomor 12. Itu soalnya ada Kyou wa ichinichi ju aruita no de ashi ga sukaremashita. Itu artinya hari ini satu harian aku jalan gitu. Karena satu harian aku jalan, kaki aku capek gitu ya katanya. Jadi itu kanji sukaremashita. Aku langsung jawab, itu jawaban yang tepatnya nomor 1. Kenapa nomor 2 salah? Ya nggak ada ini kanjinya dibaca ini, nggak ada ya. Nomor 3 juga nggak ada dibaca ini. Nomor 4 juga nggak bisa dibaca ini. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Osara wa kasanete sono tana ni shimate kudasai. Itu artinya piringnya disusun masukin ke dalam lemari gitu ya. Ini langsung ke jawabannya, itu nomor 4 ya. Kanji, ini kanji omoi, kanji berat juga bisa dibaca. Kanji kasaneru kalau dalam bentuk kata kerjanya ya. Kalau ingat aja, kalau ada kanji kayak gini, ini bisa dibaca kasaneru atau menyusun. Sama kanji omoi ditambahi i, itu artinya berat. Kalau yang ketiga, ini nggak ada kanjinya dibaca ini. Karena kanji depan ini kanji tangga ya. Kalau yang kedua itu nggak ada juga ya kanji kayak gini. Itu dia dibaca rei. Ingat, dia dibaca rei. Contoh artinya. Kalau yang ke satu itu juga nggak ada. Ini tuh kanji menyusun juga, tapi bukan dibaca ini dia dibaca sei itu. Nah, lanjut ke soal yang terakhir teman-teman. Ini soalnya gampang kok. Konshu no zangyo ga okatta. Konshu no zangyo ga okatta. Minggu ini lemburnya banyak. Minggu ini lemburnya banyak. Jadi zangyo itu artinya lembur ya. Nah, aku mau jelasin. Ini lanjut aja ke jawabannya ya. Ini jawabannya 4, zangyo. Nah, kanji yang zang itu dia dibaca kanji zang. Selain zang, dia juga dibaca nokoru atau nokorimas, sisa ya. Sisa. Kalau yang gyo itu dia kanji kayak apa ya? Kegiatan kali ya, dibaca kanji kayak kegiatan gitu, kayak jugyo juga ya, belajar gitu kan. Pokoknya kegiatan lah. Jadi kalau yang ke satu itu kenapa dia salah? Karena ini nggak ada ini dibaca ini ya. Kalau yang ke satu ini kanji yang awal ini kanji meningkat banyak ya, sama kanji king itu kerja. Kalau kanji yang kedua juga itu zogyo itu mah nggak ada dibaca ya kanji itu. Kalau yang ketiga itu zangking itu nggak ada itu, walaupun artinya juga kerja, sama sisa itu bukan arti lembur. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 4. Kita udah mengerjakan beberapa soal nih dari soal-soal yang 3 ya. Jadi teman-teman gimana menurutnya? Apakah kanjinya susah-susah atau gampang, atau bahkan ada yang sudah kalian pelajarin? Tapi ini harus kalian ingat juga ya, kadang-kadang mana tahu masuk 3 soal atau 4 soal di ujian yang akan datang nanti ya. Itu kan lumayan tuh. Jadi sebisa mungkin yang dasar-dasarnya gini kalian harus inget ya kalau bisa. Artinya juga diinget ya, mana tahu kan ada masuk di dokai gitu ya. Misalnya kayak zangyo tadi yang artinya lembur, misalnya masuk di soal dokai, kalian nggak tahu arti zangyo, itu juga bisa bahaya itu ya jadinya. Ya,
pesan dari aku, walaupun kita belajar bahasa Jepang itu sampai ndes munyur muter-muter gitu ya kita harus tetap semangat gitu kan ya, karena bahasa Jepang ini memang gak gampang bagi kita, bagi aku juga, bagi kita semua ya. Tapi kalau kita mau semangat, mau berjuang, itu pasti kita bisa. Semangat buat kita semua, semangat buat teman-teman, semangat buat penonton prop. Aku tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.